Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik kita akan membahas mengenai apalagi ini ya, Bro. Lagi di bulan Rabiul Awal. Oh ya, Mauludan ini. Ya, Mauludan. Ya. Saat ini dalam rangka hormat nih ya, Rabiul Awal ini. Tentunya tata cara mencintai orang itu berbeda-beda ya, Bro. Terhadap Nabi utamanya. Nah, kali ini di Tasawuf Saintifik nih, Ngaji Tasawuf Saintifik, kita akan membahas tutorial mencintai Nabi. Waduh, dalam kacamata pandang Tasawuf Saintifik. Ya. Silakan, Bro. Ya, mencintai Rasulullah itu sebenarnya mencintai diri kita sendiri. Jadi beda dengan ketika saya mencintai seseorang, ya. Itu seakan-akan ada subjek, ada objek. Ada saya dan ada yang saya cintai. Tapi sebenarnya mencintai Rasulullah nggak ada objeknya, nggak ada subjeknya. Semua menyatu dari satu. Ini karena kita membahas tasawuf ya. Iya, tasawuf. Jadi begini, di dunia tasawuf dikenal bahwa ada namanya Nur Muhammad ya. Iya, Nur Muhammad. Kita ini semua kita, ini kan muasalnya dari Nur Muhammad. Jadi dalam diri Mas Jawa ya ada Nur Muhammad, di dalam diri saya ya ada Nur Muhammad. Jadi kalau saya bertanya Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi di mana? Ya di sini. Ada di dalam diri kita sendiri. Maka sebenarnya Mauludan itu kalau secara syariat ya, secara syariat itu memperingati lahirnya Rasulullah di bulan Maulud. Itu memperingati lahirnya Rasulullah sebagai basariyah, sebagai basar, sebagai manusia biologis. Karena secara biologis kan beliau lahir di bulan Maulud Rabiul Awal. Nah, tetapi Maulid atau Mauludan itu nggak ada, harusnya bukan hanya di bulan Syawal. Nggak ada Rabiul Awal. Tapi di setiap detik, setiap hari. Makanya Mas Jawa baca sholawat sehari berapa coba? Berapa kali minimal? Minimal dalam sholat tuh. Misalnya waktu sholat, Ya. Rakyat awal itu, Ya. berarti kurang lebih ya kalau 17 rakaat, Isya 2 kali, subuh sekali, ya. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, 9 kali. Kita baca sholawat. Artinya memang Mauludan itu bahwa di bulan Maulid ini momentumnya betul, ini momentum Maulid Nabi. Tapi hakikatnya Maulid Nabi setiap hari, setiap detik. Mencintai Rasulullah itu setiap hari dan setiap detik. Nah, pemahaman kita tentang Maulid Nabi, iya, cuma agak batuk nih, maaf ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi pemahaman kita tentang Maulid Nabi harus kita perluas, kita perdalam. Bukan hanya sekedar yang sewu ya, ngumpul-ngumpul, baca sholawat, dapat snack, lalu makan-makan. Nggak hanya itu. Tetapi kita menyadari betul, apakah waktu Maulid Nabi seperti ini itu kita menyadari nggak bahwa di dalam diri kita itu ada Rasulullah? Bukan makna biologis loh ya. Ya, bukan. Ya. Aku Rasulullah bukan. Ya, bukan makna ruhaniyat. Bahwa muasal semua ciptaan itu ya. Nah, jadi lalu nanti berefek. Kalau saya misalnya ini kan gatuk nih. Lalu saya mengeluh kepada Allah, merasa hidup saya menderita misalnya. Lalu saya tidakkah saya malu kepada Rasulullah? Nah, kalau
Mas Jawair misalnya mau berbuat maksiat, tidakkah Mas Jawair malu kepada Rasulullah? Karena setiap hari, setiap saat kita berjumpa dengan beliau. Makanya kalau sholat itu kan bukan, bacanya kan bukan assalamu alaiha atau assalamu alaihi atau sallallahu ala Muhammad, enggak, assalamu alaika ayyukan nabi. Jadi pakai mukhatab itu assalamu alaika, seakan-akan Rasulullah berada di depan kita. Sebenarnya bukan seakan-akan, ya memang iya. Makanya tadi saya bilang mencintai Rasulullah itu bukan seperti mencintai yang lain, karena Rasulullah itu selalu berada di dalam diri kita. Beda dengan mencintai istri. Istri saya di rumah, saya di sini. Ini tentu ada jarak antara saya dan istri saya. Tapi kalau pada Rasulullah itu enggak. Makanya ya kalau mau dipuitiskan, di dalam setiap sel tubuh kita itu ada Nur Muhammad. Di dalam setiap sel darah ada Nur Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam setiap sel saraf di dalam diri kita ada cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sehingga mencintai Rasulullah itu harusnya memiliki getaran yang luar biasa, harusnya memiliki efek biologis dan psikologis yang luar biasa. Maka kalau misalnya Mas Jawair mahalul qiyam ya, pas ya Nabi salam alaika dengan gitu, pas mahalul qiyam, apakah saat seperti itu hadir betul-betul ini merinding tidak? Apakah saat mahalul qiyam hati kita bergetar atau tidak? Rongga dada kita itu ada sensasi indah. Nah, itu sungguh berbeda memang ya mencintai Rasulullah dibanding mencintai yang lain. Nah, nanti kita bahas tutorialnya bagaimana mencintai Rasulullah. Tapi hakikinya begitu. Jadi hakikat mencintai Rasulullah adalah sebenarnya kita mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya enggak ada untungnya Rasulullah dicintai. Enggak ada untungnya bagi Rasulullah gitu. Ya untuk diri kita sendiri. Kenapa begitu? Ya karena itu tadi, sebenarnya Rasulullah itu makhluk paling sempurna ya. Bahkan minal awalin ilal akhirin, Rasulullah dari awal zaman sampai akhir zaman itu makhluk paling sempurna. Enggak butuh doa kita. Yang butuh kan Mas Jawair sama saya. Kalau Rasulullah enggak butuh doa. Nah, sehingga setiap kita membaca sholawat yang seakan-akan mendoakan Rasulullah itu sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Ya karena tadi, makanya penghayatan seperti ini sangat penting. Penghayatan bahwa di dalam diri kita ada cahaya Rasulullah. Bermakna ruhaniyah ya, bukan bermakna biologis. Bukan bermakna fisika, tetapi bermakna kuantum. Ya, kalau nanti kita bahas itu kuantum, itu bukan bahasa fisika biasa. Nah, lalu bagaimana cara seseorang itu mencintai Rasulullah itu bagaimana? Begini Mas Jawair. Mencintai Rasulullah itu tutorialnya ini di tutorial ya jadi. Ya. Ya. Dengan melatih mencintai alam semesta. Mas Jawair itu contoh ini. Di jalan ada sampah plastik nih. Sampah plastik ini kalau dibuang sembarangan, maka dia, kalau di kimia itu ada namanya waktu paruh. Waktu paruh itu sampah itu kalau dibuang, dia itu akan habis, akan kembali makhluk ke siklus semesta itu berapa tahun. Misalnya plastik itu kan lama sekali ya kembalinya, dia menyatu dengan semesta lama. Karena dia barang sintetik. Nah, sehingga kalau alam semesta ini kita kebahi plastik, maka
dia sebenarnya mengganggu siklus biologis alam semesta. Nah, mengganggu semesta itu mengganggu Rasulullah. Ya kan itu cucunya Rasulullah semua. Ya makanya tadi di awal saya sudah cerita kan bahwa Kanjeng Nabi ini pun nenek moyangnya semesta. Jadi Allah itu sebelum menciptakan alam semesta diciptakan dulu cahaya Nur Muhammad. Lalu baru beranak pinak sampai jadi kita macam-macam. Jadi ada gunung, ada sungai. Jadi mencintai Rasulullah itu ya tentu tidak salah ketika kita mencintai Rasulullah sebagai mencintai sebagai basariah. Misalnya umroh atau haji lalu sowan ziarah ke makam Rasulullah, tentu itu baik sekali. Tapi itu belum masuk ke dunia hakikat. Itu kan masih syariat mencintai Rasul. Tapi hakikatnya mencintai Rasulullah itu mencintai semesta. Maka latihannya itu gitu. Pertama, ini tutorialnya ya. Ketika kita misalnya bernafas, waktu bernafas oksigen masuk ke dalam diri kita. Nah, waktu itu kita menghayati betul bahwa di dalam setiap hembusan dan tarikan nafas kita itu ada cahaya Muhammad di sana. Itu dihayati pertama begitu dulu. Jadi Mas Zawahir waktu misalnya mandi contoh. Mandi itu fungsinya kan menjaga, salah satu cara menjaga kesehatan ya. Iya. Lalu ketika Mas Zawahir berniat mandi demi menjaga tubuhnya, itu juga sebenarnya manifestasi dari mencintai Rasulullah. Ya karena tadi semua ejawantah yang ada di dalam seluruh alam semesta sebenarnya adalah ejawantah dari cahaya Rasulullah. Jadi kalau orang Mas Zawahir kok menyakiti tubuhnya, jadi misalnya kalau marah tubuhmu kok pukul-pukul, wah ada yang ya itu sebenarnya kita sedang menyakiti, sepertinya menyakiti diri kita sendiri, betul, tentu betul ya. Tetapi hakikatnya mencintai, menyakiti Rasulullah. Dalam itu Ya sedalam itu. Kita memahaminya harus sedalam itu. Lalu misalnya ketika Mas Zawahir lalu membuang sampah sembarangan, itu Mas Zawahir sebenarnya sedang menyakiti semesta. Dan itu sama artinya menyakiti Rasulullah. Nah ketika Mas Zawahir membersihkan sampah dibuang pada tempatnya, sepertinya Mas Zawahir mencintai semesta, tapi sebenarnya itu sedang mencintai Rasul. Nah itu kalau kita hubungkan tasawuf dengan ekologi, dengan ilmu lingkungan, itu di situ sedalam itu. Kalau ilmu lingkungan biasa kayak sekarang misalnya ada perubahan iklim misalnya ya, dengan iklim yang berubah seperti sekarang yang sudah jadi bahasan seluruh dunia, itu sebenarnya kan ya itu tentu baik ya, tetapi seperti itu hanya zahirnya. Jadi misalnya gini, mari kita menjaga alam agar alam berbuat baik sama kita. Ya kan, itu tentu baik, betul ya. Jadi ketika manusia misalnya membakar hutan tanpa ampun gitu, nanti akhirnya alam akan berbalik menyakiti kita. Jadi pikiran orang ilmu lingkungan itu kan pikiran saling memberi. Jadi kita berbuat baik sama alam, alam berbuat baik sama kita. Tapi kalau di dalam tasawuf enggak. Mencintai semesta itu mencintai Rasulullah sebenarnya. Jadi ketika kita Mas Zawahir karo makan dihabisi, dikunyah dengan betul, enggak disia-siakan makanan itu mencintai Rasulullah. Nah, jadi Mas Zawahir di jalan misalnya ada bunga-bunga sedang mekarin, lalu kamu puji, apik bunganya kok bagus sekali. Lalu Mas Zawahir menghadirkan cinta kepada bunga-bunga itu, sebenarnya itu mencintai Rasul. Jadi mencintai Rasulullah itu jangan hanya dibayangkan dalam aspek basariahnya saja. Ya tentu itu sudah baik. Sing ora kan ora belas ya. Kalau enggak sama sekali ya salah. Tetapi jangan berhenti dalam aspek-aspek
syariat. Jangan berhenti dalam aspek-aspek misalnya aku sholawatan sebelum piro. Ya tentu itu ya baik jelas ya. Kita nggak bahas salah dan benar itu wis bener. Tetapi harus diperdalam maknanya. Bahwa mencintai Rasulullah tidak sekedar kata-kata. Mencintai Rasulullah adalah dengan mencintai semesta. Itu kalau pandangan tasawuf di maulidan atau maulid Nabi itu diperdalam maknanya gitu. Ya kalau hanya di level-level zahir kan gue sholawatan terus mangan ya seneng ya itu memang ya itu sudah luar biasa. Wong mencintai Rasulullah itu memang unik. Wong Abu Lahab itu sejahat-jahatnya orang yang sampai abad siada Abi Lahabi wa tab sampai ciloko kamu Abu Lahab Al-Quran. Tetapi karena Abu Lahab itu pernah seneng lahirnya Rasulullah, itu neng neraka ini rada dikurangi siksanya. Jadi mencintai Rasulullah dengan cara apapun benar sebenarnya. Misal mau sholawatan, wah mau sholawatannya mau teriak-teriak, mau sholawatannya mau dengan lembut atau bahkan dengan sirih, gak masalah. Yang penting niatnya seneng gak Rasul. Tetapi jangan berhenti mencintai Rasulullah sebagai Rasulullah yang biologis itu. Jangan berhenti di situ karena itu adalah wasilah ya. Itu jadi Rasulullah secara basariah nanti kalau Mas Jawahir membaca Sirul Asrarnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Rasulullah itu secara basariah itu sudah sangat mulia sebenarnya, tetapi jangan berhenti di situ karena itu hanyalah dalam tanda petik hanyalah biologisnya Rasulullah. Nah kita harus melampaui biologis itu, yakni mencintai Rasulullah sebagai Nur Muhammad. Mencintai Rasulullah Nur Muhammad ya mencintai Rasulullah di dalam semesta. Maka orang-orang para waliullah Mas Jawahir, ketika melihat semesta itu kayak melihat Rasulullah, bukan kayak melihat Rasulullah, tapi bukan melihat wujudnya loh, nanti halusinasi nih. Bukan melihat Rasulullah gering dalam dalam basariah atau fisiknya enggak, tetapi mata batinnya, basirongnya memang betul-betul melihat Rasulullah dalam setiap saat. Makanya para wali Gusti Allah itu kalau nangis enggak menunggu ada peristiwa luar biasa baru nangis, lihat kembang aja ini bisa nangis. Ya lihat bunga-bunga ini bisa nangis. Bahkan kadang-kadang melihat ada petir cepetar gitu, itu bisa nangis. Karena setiap dinamika semesta itu selalu mengingatkan beliau tentang Nur Muhammad. Nah, jadi ini kan bulan Maulid, momentum untuk mencintai Rasul. Tapi jadi itu hanya momentum. Jangan tuh, kau naik mulutan kowe nunggu naik Rabiul Awal. Mulutan setiap saat. Makanya dituntun dalam sholat tadi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dituntun dalam sholat itu dimaknani betul. Jadi tutorialnya sederhana. Mencintai Rasulullah adalah dengan cara mencintai semesta. Jadi kapan nih? Gak usah kapan, setiap saat. Nanti misalnya makan kan ada beras yang kita makan. Lalu kita hayati betul bahwa di dalam beras yang kita makan ya, di dalam minuman yang kita minum, dalam air putih yang kita minum, di sana ada cahaya. Nah orang kalau menyadari kayak gitu pasti hatinya damai terus. Nggak pernah merasa sendiri. Kalau psikologi kan ada orang merasa sendiri, takut kesendirian atau kemarin itu takut ketinggalan. Ya Rasulullah kita ini nggak pernah sendiri. Nggak pernah sendirian. Wong di dalam diri kita ada cahaya, ada nur. Ya, tapi sekali lagi pesannya itu bahasan secara rohaniah, bukan biologis. Jangan sampai nanti ngomong saya di dalam diri saya ada Nur Muhammad, lalu bayangke bahwa dirimu di dalam dirimu secara jasadiah itu ada Nur Muhammad. Ini bicara tentang kuantum, bukan bicara tentang fisika biasa. Ini kita sedang bicara tentang aspek-aspek rohaninya, bukan bicara tentang aspek-aspek jasadiah. Nah, penghayatan semacam inilah yang membawa para wali, para kekasih Allah itu bisa mencintai Rasulullah dengan cinta yang luar biasa. Tidak sekedar cinta seseorang kepada orang,
tapi mencintai dirinya, mencintai sesuatu yang berada di seluruh semesta. Itu jadi luar biasanya, Bro. Ya, saya kira. Baik, hari ini sudah jelas saja ya, sangat jelas sekali. Tidak ada sebenarnya tidak ada cara khusus dalam mencintai Rasulullah. Semua cara itu bagus dan semua cara itu benar. Tetapi di sini secara tasawuf kita harus mulai menyelami makna cinta secara dalam Rasulullah. Bagaimana salah satunya dengan cara mencintai diri kita dan mencintai Allah semesta seperti itu. Ya. Terima kasih. Sekarang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang perlu kami bahas atau kita bahas, silakan tulis ke komentar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.